Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di video kali ini. Saya kembali merestorasi sebuah jam jadul merek 555 triple 5 buatan China. Ini jam ini keluaran tahun sekitar 80-an. Oh ya, semoga Anda semua yang nonton video ini, saya doakan dalam kondisi sehat walafiat. Oke, tadi video saya di awal itu waktu negosiasi dengan yang punya atau pemilik sebelumnya. Nah, ini setelah saya bawa pulang, kondisi jamnya, boxnya, kotak kayunya dalam kondisi yang parah, rusak, karena sepertinya sudah lama dibiarkan di luar rumah. Oke, kita cek peralatan atau aksesoris atau spare part dari jam ini. Kaca bagian bawah, kaca cembung bagian atas ada, bandul, dan juga kunci pemutar masih komplit. Nah, ini bagian-bagian dari pintunya sudah pada lepas, triplek-tripleknya. Pintunya sudah rusak parah. Nah, ini bagian bawah juga sudah lepas sepertinya boxnya. Oke, kita lihat bagian belakang, triplek penutup bagian belakang sudah terkelupas semua. Ini sudah lama kena hujan panas ya, sehingga kondisinya seperti ini. Oke, nanti pada proses selanjutnya kita akan bongkar ini. Oke, sebelum kita bongkar, kita kasih oles minyak pelumas agar lebih mudah dan tidak membuka. Jarum, mur jarumnya kita lepaskan, jarum panjang kita copot, jarum pendek juga kita tinggal tarik saja itu. Kemudian kita buka engsel yang menempel ke bagian depan, bagian pintu, karena bagian pintu nantinya akan kita ganti. Sedangkan bagian box di sisi atas, samping kiri, kanan, dan bawah sepertinya masih layak kita gunakan. Oke, kita buka juga triplek tempat dudukan plat jamnya. Itu ada 4 buah sekrup kecil. Kemudian kita tarik triplek tersebut ke bawah. Nah, ini kelihatan bahwa jam tersebut fabrikasi tahun 1983, tepatnya 3 Agustus tahun 83. Oke, selanjutnya kita lepaskan dengan hati-hati ya mesin utama dari jam ini.
Ini ada 8 skrup kecil yang mengikat mesin ke dudukannya. Semua kita lepas, baru kita angkat dan hati-hati. Nah, alhamdulillah, bila kita perhatikan mesin jam ini belum pernah sebelumnya dibongkar, diotak-atik sama orang lain. Kelihatan dari baut atau murnya tidak ada yang lecet. Bila kita perhatikan arah pemutaran kedua pegas atau pernya ini searah putaran jarum jam, karena ada beberapa jenis jam bandul yang pemutarannya berbeda-beda. Seperti yang jam ritme saya sebelumnya, itu bagian kanan itu putarannya searah jarum jam, dan untuk yang sebelah kiri berlawanan putaran arah jarum jam. Oke, kita lanjut bongkar bagian-bagian yang masih bisa kita manfaatkan. Ini sudah banyak bekas telur cecak. Dan selanjutnya kita bongkar refleks atau aksesoris bagian belakang. Ini gantungannya ke tembok. Kemudian kita lepaskan juga baut pengikat untuk tala nadanya ini ya. Oke, murnya khawatir lepas, kita satukan kembali. Kemudian kita lepaskan triplek bagian belakang, karena ini akan kita ganti baru. Oh ya, ternyata di sini ada semacam karet perdam, masih tersisa satu. Nanti kita ganti dengan yang baru. Oke, triplek kita tarik saja. Ini nanti triplek bagian depan dan belakang ini kita ganti dengan yang sesuai dengan ketebalannya. Kalau nggak salah ini sekitar 3 atau 4 mili ya. Kita bersihkan bekas-bekas triplek yang menempel, agar penempelan triplek yang baru lebih mantap. Oke, kita kasih lem bagian sudut bagian bawah kanan yang sudah lepas tadi, lem kayu. Kita biarkan mengering. Selanjutnya kita akan membuat rangka pintu depan dari jam ini. Yang sebelumnya sudah saya buat sketsa bentuk pintu jam ini sesuai dengan bentuk dari aslinya. Oke, kayu tadi kita belah sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki. Kemudian kita potong panjangnya, dan selanjutnya kita buat coakan-coakan di sambungan rangka kayu tersebut. Oh ya, terima kasih buat yang sudah mampir ke channel ini. Mohon dukungannya untuk subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share juga kepada teman-temannya yang mungkin hobi dalam hal barang-barang kuno atau dalam hal restorasi, sehingga mungkin bisa bermanfaat.
Terima kasih. Maka selanjutnya kita rakit frame atau rangka kayu untuk pintunya ini dengan sambungan dengan bahan lem. Juga kita pasang semacam pasak kayu di setiap persambungannya. Oh iya, beberapa bulannya lalu saya juga pernah merestorasi sebuah jam kuno, jam bandul dengan merek Rhythm. Ada videonya di channel saya, silakan dilihat-lihat. Namun kondisi mesin jam tersebut jika dibandingkan dengan mesin jam yang merek 55 ini sudah banyak di otak-atik sama pemilik sebelumnya. Kelihatan dari beberapa bagian sudah ada yang rusak di mesinnya. Oke, setelah selesai kita rakit, untuk framenya kita lakukan pemotongan pada triplek untuk bagian depan pintunya. Kita ukur dan kita potong sesuai dengan ukuran yang telah kita ukur tadi. Untuk selanjutnya kita buat bentuk pola dari posisi plate jamnya, juga untuk kaca bagian bandulnya. Nah, ini bentuk saya sesuaikan dengan bentuk yang sebelumnya. Kita potong bagian lubang bulat sama bagian bawahnya itu dengan menggunakan manual gergaji triplek. Oke, juga kita siapkan triplek bagian belakang dan kita ukur panjang dan lebarnya. Setelah kita potong, kita ukur juga posisi penempatan lubang untuk garpu tala dan untuk gantungan jamnya. Kemudian kita bor lebih kecil dengan diameter dari sekrupnya untuk bagian penggantung, sedangkan untuk lubang garpu talanya lebih besar dari diameter baut yang kita lepas sebelumnya. Nah, ini selanjutnya kita potong bagian pintu depan, bagian yang bulat masih yang tersisa ini. Ini kalau sudah lama tidak menggunakan gergaji triplek ini lumayan pegal rasanya. Kemudian kita lanjutkan dengan merakit sisi kiri kanan dari pintu. Ini terakhir saya lakukan karena untuk agar pas dengan tripleknya, baru kita satukan terhadap rangka utamanya. Oke, sembari menunggu kering, kita bersihkan bekas tempelan telur cecaknya, dan juga kita siapkan aksesoris lainnya yang belum lengkap, seperti triplek yang segitiga tadi yang untuk penahan kaca, juga plat kecil untuk penggantung kacanya.
Jangan lupa agar lebih awet dan lebih enak dipandang, kita lakukan pengecatan bagian belakang, triplek bagian belakang bolak-balik, dan triplek bagian depan cukup bagian dalamnya saja. Untuk bagian luar nanti kita tempel dengan kertas wallpaper bermotif kayu. Dan untuk rangka frame depannya kita lakukan pengecatan dengan cat clear. Tadinya juga saya pengen lakukan dengan cat hitam, namun sepertinya akan lebih bagus kelihatannya karena urat-urat kayu dari frame bagian depan itu lebih bagus sepertinya, bandingkan dengan kita lakukan finishing dengan cat hitam tadi. Oke, selanjutnya kita lakukan perbaikan-perbaikan kecil lainnya pada triplek plat ini yang sudah banyak juga terkelupas, yang sudah lepas cat lemnya. Kita lakukan pengeleman karena saya juga saat ini belum punya triplek yang tipis ini sepertinya triplek yang paling tipis ya, yang berapa ya, 2 mili ya dong. Oke, kita lem-lem juga bagian yang terkelupas lainnya. Kita bersihkan bagian jamnya, yang bandulnya dengan ya, kalau saya sih menggunakan pelumas mesin jahit. Di bagian bandul ada bintik hitam yang sudah terkelupas chrome-nya. Oke, untuk mesin utamanya kita bersihkan juga. Udah banyak sarang laba-laba, debu. Jangan lupa setelahnya kita teteskan dengan pelumas agar nanti pada saat kita gunakan ini jam bisa berjalan dengan normal atau lancar. Untuk kaca kita cuci dulu seperti mencuci piring. Cuci dengan sabun biasa saja, sabun colek. Oh ya, untuk bagian bawah ini yang segi empat yang ada motif-motifnya harus lebih hati-hati karena itu bisa terkelupas dan sebagian sudah hilang karena usia. Oke, karena terlalu panjang videonya, saya bagi dua. Ini cuplikan pada saat saya merakit kembali jam. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sudah mampir ke channel saya. Saya doakan tetap sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Mohon maaf bila ada yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.